Oke, kembali lagi bersama the one and only Goresan Kelam. Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian. Gimana kabarnya nih? Semoga fine-fine aja ya. Kali ini ada sebuah kisah nih tentang pendakian ke Gunung Arjuno. Tapi sebelum itu, kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Lutfi yang udah ngizinin kami buat share ceritanya di Goresan Kelam. Makasih ya Mas. Yang mau baca cerita aslinya bisa klik link di deskripsi ya. Buat kalian nih yang belum subscribe sekarang, biar nggak kelewatan cerita-cerita dari Goresan Kelam. Oh ya, Mas Lutfi ini juga punya channel YouTube yaitu LVDS Channel. Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Oke, biar nggak kebanyakan opening, langsung aja kita gaskan ceritanya. Pada saat liburan semester, Nia dan teman-temannya memutuskan untuk pergi mendaki gunung. Nah, teman-temannya Nia ini terdiri dari 2 orang cewek dan 4 orang cowok. Yang cewek ada Nia dan Maya, yang cowok ada Aldi, Herman, Fajar, dan Agus. Jadi totalnya ada 6 orang. Nah, rombongan mereka ini memang suka dengan kegiatan alam dan juga udah sering tuh mendaki. Kecuali Nia yang baru sekali mendaki gunung, yaitu Gunung Penanggungan. Di kosannya Fajar, mereka berunding dan akhirnya memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari dan nanti turunnya via Lawang. Nah, sekedar informasi nih, jalur Purwosari ini adalah jalur yang banyak peninggalan Majapahitnya. Di situ ada patung-patung dan ya semacam petilasan-petilasan gitu kali ya. Singkat cerita, mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, ternyata di rumah, Nia browsing-browsing tentang pantangan-pantangan apa aja yang gak boleh dilakuin di Gunung Arjuno. Dan salah satunya adalah pantangan mendaki dalam jumlah ganjil. Bener aja, pas di kampus, kan udah pada siap-siap nih mau berangkat. Ternyata, si Agus ngabarin kalau dia gak bisa ikut. Dikarenakan ada hal yang mendesak dan dia tidak bisa tinggalkan. Nah, lantas Fajar sedikit kesal dengan berkurangnya personil. Nia, yang sebelumnya membaca pantangan pendakian dengan jumlah ganjil, lantas ngomong gini ke Fajar. "Jar, apa kita nggak tunda aja pendakiannya?" "Lah, kenapa emang?" "Ya, kan nggak enak sama Agus. Toh kita juga jadi ganjil kan jumlahnya." "Nggak wis, kita udah terlanjur minjem alat-alat ini loh. Lagian, kamu kok percaya sih sama yang gituan?" Ya udahlah ya kan. Tanpa debat, akhirnya mereka berlima ini berangkat setelah zuhur dan sekitar jam 2 sampai ke pos pendaftaran Gunung Arjuno via Purwosari. Setelah ngurusin administrasi sekitar setengah jam, mereka berdoa dan mulai pendakian. Perjalanan berlangsung santai karena jalur itu masih lumayan landai dan dikelilingi oleh pinus-pinus. Nah, di jalur pinus-pinus ini, Nia kayak ngerasain ada hawa-hawa negatif gitu. Tapi, paling cuma perasaanku aja efek baca artikel tadi malam. Itu pikirnya si Nia. Terus melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di pos 1, yang mana di sana ada pondok-pondok dan shelter gitu. Dan juga di situ ada patung naga. Mereka pun istirahat di situ. Tak lama, dari bawah Nia melihat ada satu pendaki yang naik. Perempuan dengan kemeja hitam putih dan ransel berwarna hijau muda. Ketika melewati pos 1, dia sempat senyum ke arah Nia. Jadi seperti menyapa gitu. Dan dibalaslah senyumnya ini oleh Nia. Tapi teman-temannya yang lain gak ngerespon pendaki tadi, malah sibuk ngobrol masing-masing. Tak lama Fajar mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Terus Nia ngomong, "Ya udah yuk, kita lanjut sambil barengin mbak-mbak yang tadi." "Hah? Mbak-mbak yang mana? Emang ada yang lewat tadi?" "Ada kok, kalian sih sibuk ngobrol-ngobrol." "Oh, iya paling." Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan
Dan di situ langkah agak cepat, soalnya kan mau nyusul mbak yang tadi itu. Pas nyampe pos 2 kok tetap nggak ketemu. Terus Fajar nanya gini ke Nia, "Mana mbak-mbak yang kamu bilang tadi, Nia? Orang nggak ada siapa-siapa gini." Di situ Nia pun heran dan berpikir, apa dia udah duluan ya? Ya udahlah ya kan, nggak lama istirahat di pos 2, mereka lanjut lagi jalan. Ya paling sekitar 15 menit udah nyampe di pos 3. Nah, di pos 3 ini bernama Eyang Sakri. Di situ kondisi udah petang dan mereka beristirahat sambil makan cemilan. Lagi asik-asiknya nih makan cemilan, tiba-tiba muncul pendaki perempuan yang tadi naik ke pos 3. Lalu Nia ini kaget. Kok baru nyampe? Padahal tadi berangkat duluan deh. Lalu mereka semua menyapa pendaki itu dan mengajaknya bergabung bersama Nia dan teman-temannya. Lalu Fajar membuka obrolan dengan bertanya nama pendaki itu. Dan ternyata namanya adalah Dewi. Lalu Nia bertanya, "Mbak yang tadi ketemu di pos 1 kan?" "Iya mungkin mbak, saya lupa." Tepat jam 6 sore mereka melanjutkan perjalanan, dan Dewi itu pun ikut bersama mereka. Di perjalanan, Nia sudah merasa aneh dengan pendaki itu. Melihat gelagatnya yang beda dan memilih untuk jalan di belakang. Tapi di situ dia mencoba untuk tidak berpikir aneh-aneh dan tetap berprasangka baik. Kurang lebih 1 jam mereka pun sampai di pos 4 yang dinamakan Eyang Semar. Karena mengingat pos 5 yang tidak jauh, Fajar mengajak mereka untuk tidak berlama-lama di pos 4. Hanya sekedar berhenti minum dan kemudian lanjut perjalanan lagi. Setelah mereka istirahat, minum-minum, akhirnya mereka lanjut perjalanan. Posisi Nia pada saat itu berada di tengah-tengah, bersebelahan dengan Maya. Lagi asik-asiknya jalan, tiba-tiba Nia mencium wangi melati yang sangat menyengat. Lantas langkahnya ini terhenti, dan dia noleh ke arah Dewi. Karena wanginya itu berasal dari arahnya berdiri. Dan ternyata yang mencium bau ini bukan cuma Nia. Maya pun sampai ngomong, "Bau apa ini mbak?" Tepat setelah Maya bertanya seperti itu, wangi itu hilang. Dewi hanya diam dan menunduk. Sontak Fajar menyuruh Nia untuk lanjut jalan dan melupakan hal tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di pos 5 Mahkutoromo dan istirahat di depan bangunan shelter. Di sana mereka bertemu bapak-bapak yang sepertinya penambang belerang. Lalu mereka ngobrol-ngobrol dan bapak itu bilang, kalau ke Arjuno jangan mendaki dengan jumlah ganjil. Lalu Fajar penasaran dengan perkataan bapak itu, dan dijelaskanlah bahwa kalau mendaki dengan jumlah yang ganjil, biasanya akan ada bangsa lelembut yang mengikuti. Entah kenapa saat bapaknya bilang gitu, Nia tiba-tiba merinding. Dan juga pada saat mereka ngobrol-ngobrol itu, Dewi kelihatan menjauh seperti tidak mau berkumpul dengan bapak-bapak tersebut. Setelah berapa lama di situ, mereka pun akhirnya berpamitan dan bersalam-salaman dengan bapak itu, kecuali Dewi. Nah, saat mau meninggalkan pos 5 ini, tiba-tiba bapak itu ngomong, "Mas, jangan lupa bawa kayu ya mas." Mendengar pesan itu, Nia pun merasa ada yang tidak beres. Padahal saat itu dia pikir mereka sedang berenam. Tapi bapak itu kok tetap kekeh buat nyuruh membawa kayu. Masa dia tidak bisa melihat Dewi? Nah, kecurigaannya Nia ini bertambah pada Dewi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Siapa sebenarnya Dewi ini? Mengapa dia mendaki sendirian?
tonton di part selanjutnya. Tetap jangan lupa like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video epic dari Goresan Kelab. Terima kasih and bye.